Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Ya guys, setelah kemarin kita dipalakin habis-habisan oleh preman yang duduk di kursi pemerintahan, kini kita melihat momen lawak ya, di saat para DPR ini didemo oleh masyarakat kita. Ini mereka yang didemo malah pada WFH anjir ya. Lu tuh kayak pecah berdirudaninya di sosmed gitu ya, pas didatengin kayak gitu melembek. Kali ini kita akan melihat kegoblokan dari mereka-mereka ini ya. Kayak gimana sih kegoblokan dari mereka? Oke, langsung aja kita ke videonya. Yang pertama, kagak bisa ngitung ya. Ini syarat jadi DPR tuh apa sih sebenarnya? Kok bisa ya sekelas wakil DPR-nya aja ngitung basic aja kagak bisa, jir. Ditanya wartawan, kenapa tunjangan rumah segede itu? Jawabannya tuh kayak lagi ngelem gitu. Ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nanti kita pikirkan, kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Nomor 2, pintu kami terbuka. Ini adalah omongan dari Ketua DPR Ibu Maharani sendiri ya. Ibu Puan ini menanggapi isu penggelaran demo masyarakat untuk DPR dan dia bilang kayak begini. Terjadi, kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang akan masih menjadi pertanyaan atau kemudian belum didengar secara terbuka. Lah, pas udah didatengin ya, kenyataannya tuh malah ditutup anjir, dijaga sama polisi sebanyak ini gitu ya. DPR-nya malah pada WFH gitu kan, tolol. Yang ketiga, sudah ditindas malah dilindas. Kemarin ini viral banget, salah satu ojol dilindas oleh mobil Brimob ya. Dilindas bukan terlindas. Dan bahkan ada videonya gitu, satu kata buat supirnya. Otak lu di mana anjir ya? Lu makan terus jadi tai apa gimana itu otak? Udah tahu lagi rame gitu ya, lu malah gaspol. Lagian itu mobil anti peluru, lu bisa-bisanya takut sama batu anjir. Mending lu ganti itu mobil Brimob pakai angkot ya. Itu mobil, kalau saya berhentikan, habis terus habis karena mereka sudah nyerang pakai batu, pakai bom molotov. Nah, saya sebagai driver, saya mau menyelamatkan kawan yang dalam kendaraan saya. Kalau saya berhenti, habis pokoknya. Ditambah almarhum Afan ini juga masih muda banget, masih panjang gitu. Lu ambil nol kehidupan dia di usia semuda itu ya, lu psikopat sih. Yang nomor 4, minta maaf ya. Menanggapi tragedi wafatnya almarhum Afan ya dan kericuhan di negara ini, Kapolri dan Ketua DPR ini meminta maaf. Dan setelah semua kericuhan ini terjadi, Ibu Puan ini akhirnya berkata bahwa institusi DPR ini akan berbenah. Duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum saudara Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi. Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Tapi katanya Kapolri ini akan mengusut tuntas kasus ini dan DPR itu turut mengawal ya, katanya. Dan kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai. Nah, ya kita lihat aja lah ke depannya ya. Semoga beneran diusut tuntas ya kasus ini seadil-adilnya. Gue sih nggak berharap banyak ya, karena dua institusi inilah yang mengacaukan dan menghapus kepercayaan rakyat Indonesia. Oke, segitu dulu ya video gue guys. Jujur ini bener-bener nguras emosi, tenaga, dan jiwa ya. Dan juga untuk orang-orang yang sedang membela keadilan, hati-hati, stay safe ya. Semoga pengorbanan kalian, almarhum Mas Afan, itu bisa berbuat baik dan nyata ya terhadap negara ini.
Gak cuma minta maaf dan janji-janji doang, ini apalagi janji berbenah apalah ya. Thanks yang udah nonton, like, subscribe, share, dan komen ya guys. Makasih banget. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.